Halo sahabat Cici Tales, bagaimana keadaan kalian hari ini? Aku doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena film yang bakal kita bahas kali ini merupakan film yang lebih menegangkan dari film-film sebelumnya. Kali ini kita bakal membahas alur cerita film berjudul No Good Deed, dirilis pada tahun 2014. Sampai detik ini kita seringkali dibuat bertanya-tanya mengapa ya orang-orang di Amerika sana seringkali memiliki rumah di tengah hutan atau rumah yang jaraknya sangat berjauh-jauhan dengan para tetangga. Apakah mereka tidak takut dengan serangan hewan buas atau orang-orang jahat yang tidak dikenal? Di film ini juga membuat kita berpikir apakah sebaiknya kita mau membantu sesama atau lebih bersikap tidak peduli untuk membuat diri kita tetap merasa aman. Nah, ketegangan dan kengerian seperti inilah yang dirasakan oleh tokoh utama kita yang nantinya juga bakal membawa emosi penonton. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Simak videonya sampai habis ya. Film bermula dengan diperlihatkannya sebuah berita tentang narapidana berbahaya yang bernama Colin Evans yang sudah melakukan pembunuhan brutal, juga merupakan buronan penjahat yang paling dicari. Dia sudah dihukum beberapa tahun namun sempat melarikan diri dan akhirnya dia kembali ditangkap dan dia mengajukan untuk pembebasan bersyarat. Para keluarga korban sepertinya berdoa dan memohon kepada pengadilan agar tidak mengabulkan pembebasan bersyarat dari tersangka ini. Kondisi di ruangan ini memang tidak terlihat seperti pengadilan karena ini hanyalah pengajuan pembebasan diri secara bersyarat, dan yang ada di depan tersangka ini adalah para petinggi pengadilan yang nantinya bakal mengeluarkan satu suara. Maksudnya mereka harus memiliki satu suara bulat, setuju semuanya atau tidak setuju sama sekali. Walaupun Colin sudah memperlihatkan tingkah lakunya seperti orang baik dan sudah berubah, namun bapak ini tetap meyakini kalau Colin bukanlah orang yang jujur, melainkan hanya akting belaka. Karena suara tidak bulat untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada Collins, akhirnya dia dimasukkan kembali ke penjara. Ini dia mobil yang mengangkut Collins, di mana di dalam mobil itu terdapat 2 orang petugas saja, yaitu bapak sopir dan 1 polisi yang mengawalnya. Rasanya untuk penjahat sekelas Collins harusnya dikawal lebih dari 1 polisi. Collins terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata itu semua hanya akting ketika dia ditolong oleh polisi itu. Collins pun malah menyerang polisi itu dan mengancam bapak sopir. Collins berjanji bakal membebaskan mereka berdua jika seandainya dia diberikan kesempatan untuk kabur dari mobil ini. Tetapi ternyata dia berbohong. Dia malah ternyata menembaki 2 petugas ini. Scene lalu berpindah kepada sebuah rumah yang indah dan besar di tengah hutan. Terlihatlah sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah ini. Ini adalah tokoh utama kita. Wanita ini bernama Terry. Dia memiliki putri yang bernama Ryan dan juga seorang bayi. Karena rumah ini masih baru, banyak para petugas yang lalu lalang untuk memasukkan barang, dan juga ada pekerja yang melaporkan kepada Terry kalau ada informasi badai akan datang. Jadi mereka mungkin tidak akan bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal. Terry ternyata memiliki teman dekat yang juga tinggalnya tidak jauh dari rumahnya Terry. Wanita ini bernama Meg. Dan ini adalah suaminya yang baru saja pulang bekerja. Lelaki ini bernama Jeffrey. Jeffrey rencananya pada hari itu akan segera pergi dari rumah karena dia bakal menemui ayahnya yang pada hari itu berulang tahun. Jadi Jeffrey bakal merayakan ulang tahun ayahnya pada malam itu. Melihat kesempatan karena Jeffrey tidak ada di rumah, Meg pun ingin menghabiskan waktu malam tersebut bersama sahabatnya ini. Jeffrey pun datang ke tempat mereka dan Meg pun pergi izin untuk pergi pulang. Dan sepertinya terlihatlah kerinduan dari wajahnya Terry karena selama ini dia seringkali sibuk di rumah hanya untuk mengurus anak-anaknya saja. Dia menginginkan sekali-sekali untuk refreshing pergi berdua saja bersama suaminya. Kita lalu berpindah kepada scene selanjutnya. Pria ini adalah penjahat yang kalian lihat di awal film. Dia bernama Collins. Dia yang baru saja kabur dari mobil tahanan. Dia pun pergi menemui mantan tunangannya. Wanita ini bernama Alexis. Dan sepertinya Alexis ini sudah memiliki kehidupan baru dan tidak lagi menunggu kehadiran kembali dari sosoknya Collins. Kita kembali ke sisinya Terry. Sekarang dia di rumah sedang menemani suaminya yang berkemas kepakaian. Terry menitipkan ucapan selamat ulang tahun kepada ayah mertuanya, dan suaminya juga mengingatkan agar Terry di rumah berbaik-baik saja dan juga jangan lupa mengaktifkan alarm. Suaminya juga mengobati hatinya Terry dengan mengatakan kalau nanti setelah perjalanan ia menemui ayahnya, mereka mungkin bakal mendiskusikan tentang perjalanan mereka untuk kembali honeymoon. Setelah itu Jeffrey pun berpamitan dan pergi.
Beralih ke scene lain, wanita ini yang dulunya adalah tunangan dari napi yang tadinya sudah kabur, dia pulang berbelanja dan mengemasi barang-barangnya kembali ke rumah. Dia pun lalu tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran mantan napi tadi, yaitu Collins, yang sudah ada di dalam rumahnya. Wanita ini dibuat terkejut karena dia sepertinya tidak percaya kalau mantan tunangannya itu sudah bebas keluar dari penjara. Dan juga faktanya wanita ini, yaitu Alexis, dia sebenarnya sudah memiliki kehidupan yang baru. Collins sepertinya tidak terima dengan mantannya yang begitu mudah saja melupakannya. Bahkan wanita ini dulu juga tidak pernah membalas surat-surat dari Collins di penjara. Bahkan dia tidak sama sekali membukanya dan membaca surat-surat tersebut. Dengan Collins yang menemukan sebuah catatan yang mungkin itu berasal dari pacarnya sekarang dari si Alexis ini. Catatan itu merupakan catatan yang ditinggalkan oleh pacarnya Alexis yang berisikan, "Tidak ingin membangunkanmu karena wanita ini terlihat cantik ketika tidur." Yang mana itu berarti Alexis sudah memiliki pacar alias juga selingkuhan yang membuat Collins merasa dikhianati. Alexis yang ketakutan lalu mengambil handphonenya dan berusaha untuk kabur menuju pintu. Ternyata dia malah kalah cepat dari Collins. Lalu Alexis pun pergi ke lantai atas. Alexis dikejutkan dengan Collins yang bisa begitu mudahnya mendobrak pintu. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka. Collins memastikan apakah Alexis mencintai selingkuhannya. Tentunya Alexis mengakuinya saja karena dia tidak ingin berdebat panjang. Collins entah seorang psikopat atau bagaimana, dia pun kembali meredakan emosinya dan meminta maaf, dan lalu mereka berpelukan. Ternyata kesempatan itulah yang digunakan oleh Collins untuk membunuh mantan tunangannya ini. Malam pun tiba dan terjadilah cuaca yang seperti sudah diramalkan akan terjadi hujan dan badai. Collins selalu melakukan perjalanan entah kemana menggunakan mobil yang sudah dia curi, dan di saat bersamaan kita bisa melihat Terry yang baru saja pulang berbelanja dengan membawa 2 orang anaknya. Jadi sekarang dia berada di rumahnya hanya bertiga. Collins yang sedang tidak fokus dalam mengendarai mobilnya, dia pun lalu mengalami kecelakaan. Terry sekarang sedang menidurkan bayinya yang masih kecil dan dia juga sedang menyiapkan makanan untuk putrinya Ryan. Sementara itu, Collins yang tadinya sedang mengalami kecelakaan, dia pun berjalan kaki mencari rumah untuk meminta pertolongan. Dan berkemungkinan rumah yang didatangi oleh Collins itu adalah rumahnya Terry, karena Terry mendengar ada seseorang yang menekan bel pintu rumahnya. Terry mengira yang menekan bel itu adalah sahabatnya, yaitu Meg, yang sudah berjanji untuk datang minum-minum pada malam harinya. Nggak tahunya, dia malah terkejut melihat ada sosok lelaki yang tidak dia kenal. Lelaki ini, yaitu Collins tadi, meminta bantuan untuk meminjam teleponnya Terry. Karena dirinya baru saja mengalami kecelakaan dan mobilnya rusak, sehingga dia membutuhkan telepon untuk menelpon Derek. Collins mengaku kalau teleponnya ketinggalan di rumah, dan dia juga meyakinkan kepada Terry untuk tidak takut karena dirinya bisa menunggu di luar saja. Sementara itu, Terry bakal mengambil telepon ke rumah. Terry kembali ke dalam rumah, menyuruh putrinya untuk makan. Terry kembali pergi ke depan dan dia pun meminjamkan telepon yang sudah dia janjikan kepada pria asing yang sudah datang meminta bantuan ke rumahnya. Pria ini ngakunya tinggal di dekat sini, di River Road. Karena putrinya Terry memanggil-manggil dari dalam, Terry pun meminta izin untuk kembali ke dalam rumah. Dan ketika itu juga pintu ternyata tidak ditutup rapat. Pria itu pun lalu meminta bantuan apakah ada seseorang yang bisa mengantarnya kembali ke mobilnya yang sudah kecelakaan. Terry pun lalu mengatakan kalau hanya dirinya yang tinggal di rumah bersama 2 orang anaknya, sementara suaminya sedang bepergian. Collins pun lalu memastikan alamat rumah ini karena alamat itu akan diberikan kepada perusahaan derek mobil. Collins mengembalikan telepon miliknya Terry, lalu dia pun mengucapkan terima kasih dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Entahlah Terry ini merupakan seorang wanita yang sangat baik, polos atau bagaimana, dia pun lalu menawarkan Collins untuk pergi ke dalam rumahnya karena di luar sana sepertinya sedang terjadi hujan badai. Pria ini sudah sempat menolaknya, tetapi karena Terry tetap menawarkan bantuan, akhirnya pria ini pun mengucapkan terima kasih dan masuk ke dalam rumah. Pasca kecelakaan tadi, Collins mendapatkan luka di dahinya dan Terry pun berniat untuk membantu membersihkan luka tersebut. Dan Collins pun juga sempat bertemu dengan putrinya Terry, yaitu si Ryan. Di saat Terry merawat lukanya Collins inilah mereka pun lalu saling berkenalan. Lalu setelahnya Terry meminta izin karena dia bakal membawa putrinya untuk diantarkan tidur ke kamar.
Sesudah itu, Terry pun lalu memberikan handuk dan pakaian yang kering agar bisa dipakai oleh Collins. Sempat terjadi pembicaraan di antara mereka dan kita bisa mengambil kesimpulan kalau Terry ini dulunya adalah seorang jaksa yang bekerja di pengadilan dan dia berhenti bekerja karena dia ingin fokus merawat anak-anaknya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan alarm mobil yang tiba-tiba berbunyi. Terry lalu pergi segera keluar untuk mematikan alarm mobil. Sepertinya mobil itu mengalami masalah ketika dimatikan alarmnya menggunakan remote. Akhirnya Collins pun membantu Terry untuk mematikan alarm dari dalam mobil. Collins, ya kalian tahulah dia mantan seorang napi, itu membuat kita agak sedikit deg-degan tentang sebenarnya apa yang dia inginkan. Ditambah lagi dengan dia memperhatikan sekitar juga melihat foto-foto di rumah tersebut. Pembicaraan pun berlanjut di antara mereka ketika Terry menanyakan apakah Collins memiliki pacar atau sudah menikah. Collins pun mengatakan kalau dia memiliki seorang mantan tunangan. Dan di saat bersamaan itulah Collins terbayang dengan kejadian sebelumnya ketika dia membunuh Alexis, mantan tunangannya. Karena keasikan mengobrol, sepertinya Terry pun malah mengungkapkan tentang sebuah pernikahan kalau Collins tidak usah menyesal gagal untuk masuk ke jenjang pernikahan karena pernikahan itu sebenarnya juga tidak seindah yang dulunya kita bayangkan. Setelah itu, Terry pun meminta izin untuk menidurkan putrinya. Collins yang sudah menggunakan kamar mandi, dia pun berjalan-jalan di tengah rumah. Dia dari kejauhan melihat secara terawang kalau Terry sedang mengganti pakaian. Dia bahkan mengikuti sampai ke kamarnya Terry dan itu membuat Terry ketakutan. Tapi Terry masih berbaik sangka dan menanyakan apa yang dibutuhkan oleh Collins. Collins memastikan apakah Terry menunggu kepulangan suaminya. Dan di sini Terry pun jujur kalau sebenarnya pada malam itu suaminya tidak akan pulang. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi bel dan ternyata yang datang itu adalah sahabatnya, yaitu Meg. Meg pun dikejutkan dengan kehadiran seorang lelaki, yaitu Collins. Terry pun lalu memperkenalkan mereka berdua kalau Collins itu adalah pria asing yang datang karena kecelakaan dan memohon bantuan untuk menggunakan telepon. Lalu mereka bertiga pun sepakat untuk minum-minum bersama. Setelahnya Meg dan Collins pun berkenalan dan dia pun menanyakan di mana tempat tinggalnya Collins karena Meg sebelumnya tidak pernah melihat pria ini karena pria ini ngakunya dia tinggal di River Road. Ternyata Meg ini merupakan seorang real estate agent alias agen real estate. Ya nggak mungkin gitu dia nggak kenal dengan mereka-mereka yang tinggal di dekat-dekat sini. Ketika Collins hendak menjawab pertanyaannya Meg, tiba-tiba mereka dialihkan dengan suara dari dapur. Ternyata itu adalah pohon tumbang akibat badai. Collins lalu membantu untuk membereskan semua kekacauan tersebut. Mereka pun lalu minum-minum bertiga dan sepertinya terlihatlah dari wajahnya Meg kalau dia merasa tertarik kepada Collins. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan bayinya Terry yang menangis. Lalu dia pun meminta izin untuk mengajak bayinya dan menidurkannya kembali. Dan sekarang ini tinggallah hanya Meg dan Collins berdua. Collins meminta izin di mana dia bisa menggunakan sebuah ruangan yang memiliki aliran udara agar dia bebas merokok. Dan dia pun disarankan oleh Meg untuk pergi menggunakan garasi. Dan gerak-geriknya Collins ini sepertinya malah mengundang Meg untuk mengikuti dirinya ke ruangan tersebut. Apakah yang bakal mereka lakukan? Meg pun memang mengikutinya, lalu mereka pun berdua sama-sama merokok dan berbicara tentang sebuah rahasia. Dan disinilah sepertinya Collins malah membuat-buat cerita dengan mengatakan kalau dirinya adalah selingkuhannya Terry. Meg tentunya tidak percaya karena dia tahu betul sahabatnya tidak mungkin menyembunyikan sesuatu apalagi tidak menceritakan tentang perselingkuhannya tersebut. Dan dia ingin memastikan dengan menanyakan langsung kepada sahabatnya. Ketika dia memanggil Terry, tiba-tiba penonton malah dikejutkan dengan aksinya Collins dengan menumbangkan Meg sampai dia tewas. Terry baru saja selesai menidurkan kembali anak bayinya, dia pun lalu keluar. Ternyata dia tidak menemukan siapa-siapa. Dia mencari-cari Meg, sahabatnya. Dia lalu kembali bertemu dengan Collins yang mengatakan kalau Meg sudah memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Yang gak mungkin aja gitu, Terry gak percaya kalau sahabatnya pergi begitu saja bahkan tanpa berpamitan. Lalu dia memastikan keluar, dia pun dikejutkan dengan mantel dan payung milik Meg masih berada di dekat pintu masuk. Dengan sebisa mungkin, Terry menenangkan rasa cemasnya dan dia meminta izin ke belakang untuk mengambil minuman. Padahal sebenarnya dia berusaha untuk menelpon mencari bantuan, tetapi teleponnya tidak tersambung. Ternyata saluran telepon alias kabel telepon sudah diputuskan atau dipotong oleh seseorang. Bahkan pisau-pisau di dapur juga sudah tidak ada. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Collins? Lampu sempat mati, lalu tiba-tiba lampu hidup kembali. Terry pun lalu berlari untuk mengecek keadaan bayinya.
Dan ketika dia memastikan bagaimana keadaan putrinya, Ryan, dia melihat Ryan sedang bermain dengan Collins. Terry sebenarnya sedikit cemas melihat kedekatan pria asing dengan putrinya, lalu dia menyuruh putrinya ini untuk segera tidur. Dia melihat kepada Collins dengan tatapan wajah memohon untuk tidak menyakiti mereka. Mereka pun lalu segera keluar dari kamarnya Ryan, dan tanpa diketahui dan disadari oleh Collins, di belakangnya Terry berusaha untuk menyerangnya. Terjadilah pertarungan di antara mereka dan itu membuat Collins terjatuh ke bawah, sepertinya dia agak tidak sedikit sadar dan pingsan. Bersegera Terry mengemasi bayinya dan membangunkan putrinya Ryan agar mereka bisa kabur. Ternyata dia malah kalah cepat dari Collins yang kembali sadar dan pergi ke lantai atas. Collins memaksa Terry untuk kembali menaruh bayinya dan Terry pun menyuruh putrinya untuk kembali tidur. Setelah Terry menaruh bayinya, dia pun lalu diancam oleh Collins untuk tidak melakukan hal-hal seperti tadi lagi. Collins lalu memaksa Terry untuk menemaninya ke kamar mandi dan membersihkan diri. Sangat terlihat wajah takut di wajahnya Terry, namun dia berusaha untuk memberanikan diri. Ketika Collins sedang berberes dan memakai sepatunya, dia tidak menyadari kalau Terry sudah mempersiapkan diri untuk menyerangnya kembali. Terry lalu bersegera pergi menyelamatkan diri, menutup pintu sebuah ruangan dan berusaha untuk menelpon 911. Dia pun memberikan alamat lengkap rumahnya dan ada orang asing yang sedang berusaha untuk membahayakannya. Terry lagi-lagi kalah cepat. Collins malah masuk ke dalam ruangan tersebut dan menodongkan pistol, namun Terry juga dengan sigap menggunakan sebuah pisau dan melukai Collins. Pria ini sepertinya tidak berniat untuk membunuh Terry, namun dia lebih mengancamnya agar Terry tidak melakukan apa-apa. Terry masih berusaha untuk menghilangkan rasa takut di dalam dirinya. Dia pun mengatakan kepada pria ini agar pria ini segera saja pergi dari rumah tersebut. Toh dia juga sudah menelpon 911, yaitu nomor telepon darurat yang mana sebentar lagi polisi juga bakal datang. Toh pria ini belum menyakitinya atau berbuat yang macam-macam, maka Terry tidak akan bisa menuntut apa-apa. Maka dari itu Terry pun memohon agar pria ini pergi saja. Nggak taunya Collins malah mengancam Terry dan menyuruh Terry untuk mengambil anak-anaknya dan kabur bersama. Terry tentunya menolak, namun pria ini malah mengancam kalau dirinya lah yang bakal membawa anak-anaknya Terry. Dia membawa bayinya, membangunkan putri kecilnya, lalu mereka pun pergi bersama. Ya walaupun statusnya mereka bertiga ini adalah Sandra. Ketika mereka melewati garasi, Terry pun dikejutkan dengan mayat sahabatnya. Mereka pun lalu pergi menggunakan mobilnya Terry. Terry menawarkan diri untuk membawa pria ini ke rumah sakit karena pria ini dalam keadaan berdarah. Namun pria ini menolaknya. Dia hanya menyuruh Terry untuk kembali menyetir. Terry lalu melihat ada polisi yang sedang melihat lokasi kejadian terjadinya kecelakaan, yang mana itu sebenarnya adalah mobil miliknya Collins tadi. Di perjalanan mereka juga sempat bertemu dengan mobil patroli polisi. Terry menggunakan kesempatan dengan mengedip-ngedipkan lampu di mobilnya sebagai pertanda kalau dia memohon bantuan. Mobil polisi itu pun lalu berhenti dan memberikan isyarat kalau mobilnya Terry itu harus segera berhenti. Sementara itu Collins yang berada di dalam, dia pun mengambil bayinya Terry sebagai jaminan agar Terry tidak membuka mulutnya. Polisi lalu turun dan mengecek mobilnya Terry seperti biasa, pemeriksaan standar seperti SIM dan STNK. Putrinya, Ryan, dari tadi seringkali memanggil-manggil ibunya. Bapak polisi juga mengingatkan kalau bayi sebaiknya tidak dipangku seperti itu. Bayi harus duduk di kursi khusus bayi. Collins juga sempat ditanyakan tentang luka di jidatnya. Dia pun beralasan kalau itu sebenarnya hanyalah luka akibat bekerja. Nggak taunya Ryan di belakang malah menanyakan ibu di mana ayah dan dia ingin segera pulang. Hal itu malah membuat polisi semakin curiga dan menyuruh Terry untuk keluar dari mobil. Terry dibuat bingung apakah dia akan keluar untuk menyelamatkan diri dan mengadukan semua yang terjadi dengan sejujurnya kepada polisi, atau dia malah membiarkan kedua orang anaknya ini berada dalam bahaya. Terry lalu ditanyakan oleh polisi ini apakah semuanya baik-baik saja. Terry hanya menjawab seadanya kalau semuanya baik-baik saja. Begitupun dengan kode dari lampu mobilnya tadi, itu hanyalah salah pencet. Sebenarnya Terry dalam keadaan ketakutan, dia hendak ingin jujur, namun dia juga takut seandainya anak-anaknya nanti bakal berada dalam posisi yang berbahaya. Dia pun lalu mengatakan kalau pria itu adalah selingkuhannya. Namun tetap saja polisi ini sepertinya memiliki insting dan naluri yang lebih kuat. Dia tahu kalau Terry itu berada dalam bahaya. Dia menyuruh Terry untuk tetap diam, dan ketika Collins keluar dari mobil tersebut, dia pun malah dibunuh dengan ditembak bertubi-tubi oleh Collins. Terry malah juga dibuat merasa bersalah karena kalau seandainya Terry nggak macam-macam, polisi ini mungkin tidak akan mati. Lalu Collins pun malah menggelindingkan jasad polisi tersebut ke dalam jurang.
Terry kembali disuruh untuk naik ke dalam mobil, mengendarai mobil dan pergi ke sebuah rumah. Ternyata rumah itu adalah rumahnya Alexis, yaitu mantan tunangan dari si Collins ini. Mereka pergi ke lantai atas dan Collins menyuruh Terry untuk menaruh anak-anaknya untuk ditidurkan di kamar tersebut. Setelahnya Collins mengajak Terry ke ruangan lain agar Terry mencari kotak P3K untuk mengobati lukanya Collins. Lalu tiba-tiba Terry pun dikejutkan dengan melihat mayat seorang wanita. Itu adalah Alexis, mantan tunangannya Collins. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan lagi-lagi terdengar bunyi alarm dari mobilnya Terry. Sepertinya alarm itu harus dimatikan secara manual. Dan agar Terry tidak lagi pergi kabur menyelamatkan diri, Collins pun lalu mengikat Terry sehingga Terry tidak bisa bergerak banyak. Tiba-tiba Terry mendengar suara telepon yang mana sebenarnya itu adalah handphone milik Alexis yang berada terjatuh di bawah tempat tidur. Dengan bersegera, Terry pun bersusah payah membuka ikatan di tangannya dan segera dia mengambil handphone di bawah tempat tidur tersebut. Yang menelpon ke HP wanita ini adalah seorang pria yang memanggilnya dengan sebutan sayang, yang mana pria itu sekarang sedang menunggu Alexis di sebuah hotel. Terry yang mendengar suara pria di telepon itu, dia mengenal sekali kalau suara pria itu adalah suara suaminya. Ya, pria yang menelpon Alexis itu adalah Jeffrey, suaminya Terry. Ini benar-benar menjadi plot twist yang sangat mengejutkan bagi mereka semua. Ternyata suaminya Terry ini berselingkuh dengan Alexis. Catatan sebelumnya yang ditemukan oleh Collins di atas tempat tidurnya Alexis, mantan tunangannya. Catatan itu bertuliskan, tidak ingin untuk membangunkanmu karena aku tampak cantik ketika tidur. Dan di balik catatan tersebut terdapat namanya Jeffrey juga alamat rumahnya. Dan ternyata semua itu bukanlah ketidaksengajaan. Collins benar-benar mencari alamat rumah tersebut. Dia sebenarnya mencari Jeffrey dengan menggunakan alamat rumahnya. Namun di rumah tersebut tidak ada Jeffrey, melainkan hanya Terry bersama dua orang anaknya. Terry masih dibuat shock dengan sebenarnya apa yang terjadi. Apalagi dia mendapatkan fakta kalau suaminya sudah berselingkuh dan semua bahaya sekarang berada di sisinya. Alexis sudah mati dan Terry meminta bantuan kepada Jeffrey untuk memanggil polisi untuk menyelamatkan mereka semua. Jadi Jeffrey itu bukan pergi ke acara ulang tahun ayahnya, melainkan rencana malam itu untuk bertemu dengan selingkuhannya. Bersegera, Terry pergi ke kamar anak-anaknya dan menelpon 911 untuk meminta bantuan. Dia juga memiliki akal untuk kabur dari jendela ketika Collins sedang mematikan alarm mobilnya. Ternyata Collins kalah cepat. Terry dan anak-anaknya sudah tidak ada lagi di kamar tersebut dan juga terlihat jejak kalau ada proses dari seseorang yang kabur dari ruangan tersebut. Ternyata Terry belum kabur dari ruangan itu, dia hanya bersembunyi. Terry juga membawa anak-anaknya pergi ke lantai bawah kembali dan menyembunyikan Ryan bersama bayinya di sebuah ruangan di bawah tangga. Benar saja, Collins kembali ke dalam rumah. Sementara itu Terry sudah berada di lantai atas kembali. Collins lalu ingin memeriksa sebuah ruangan di bawah tangga, yaitu di mana anak-anaknya Terry sedang bersembunyi. Terry lalu memberikan isyarat sebuah suara dari lantai atas dan itu membuat Collins mengejarnya ke sana. Collins sudah bersiap-siap dengan senjata di tangannya, lalu dia pun mendapatkan penyerangan dari Terry dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Terry pun mengatakan kalau dia sudah menelpon Jeffrey, yaitu suaminya, dan dia juga sudah menyadari tentang sebenarnya apa yang terjadi, yaitu suaminya yang berselingkuh dengan Alexis, mantan tunangannya Collins. Semua ini sebenarnya adalah balas dendam kepada Jeffrey. Lalu mengapa dirinya dan anak-anaknya yang malah menjadi korban? Ryan lalu mencari-cari keberadaan ibunya dan Collins yang sempat teralihkan lalu diserang oleh Terry. Terry sudah semakin kehabisan nafas karena dicekik oleh Collins. Lagi dan lagi kembali terjadi baku hantam dan pertarungan di antara mereka berdua. Sampai akhirnya Terry pun terjatuh dan terlihat mati. Namun ternyata Terry berhasil mengambil senjata miliknya Collins dan menembakinya berkali-kali. Collins masih bisa saja berjalan dan Terry pun lalu menembakinya lagi dan lagi sampai Collins pun terjatuh dari jendela lantai atas. Lalu para polisi dan awak media pun berdatangan ke lokasi kejadian. Para medis dan polisi juga sudah menyelamatkan Terry bersama anak-anaknya. Jeffrey juga sudah datang ke tempat tersebut. Dia sepertinya mengkhawatirkan istrinya, ataukah sebenarnya dia mengkhawatirkan selingkuhannya. Walaupun Jeffrey berusaha untuk menjelaskan dan mengatakan semua ini hanyalah kesalahpahaman, Terry sepertinya sudah semakin dibuat sakit hati dengan Jeffrey yang berusaha untuk menjelaskan, padahal Jeffrey sudah jelas-jelas tertangkap basah.
Scene selanjutnya diperlihatkan kalau ada mobil jasa angkutan barang-barang, yaitu pindahan rumah. Ternyata itu adalah Terry bersama anak-anaknya yang sekarang sudah pindah rumah. Sekarang mereka tinggal di pusat kota. Kita bisa menilai sendiri, sepertinya rumahnya yang sekarang ini terlihat lebih ramah lingkungan dan juga banyak penduduk di sekitarnya. Dia juga sempat melihat foto dirinya bersama almarhumah sahabatnya, yaitu Meg. Dari penampilan dan narasi yang diucapkan oleh Terry, kalau dirinya saat sekarang ini sudah kembali menjadi wanita karir dengan bekerja. Dia juga sudah meng-hire atau mempekerjakan seorang neni yang mengasuh anak-anaknya. Terry mengatakan kalau dirinya akan pergi ke pengadilan, entahlah itu akan mengurus perceraian dirinya dengan suaminya atau dia kembali bekerja sebagai seorang jaksa. Setidaknya saat sekarang ini, Terry dan anak-anaknya sudah berada di lingkungan yang lebih baik. Kalau soal perselingkuhan, mungkin ini hanyalah nasib buruk yang dialami oleh Terry, hanya ketidakberuntungannya saja. Padahal Terry sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik, juga menjadi ibu yang baik bagi anak-anak mereka. Sebenarnya banyak pesan ya di dalam film ini, kalau kita sebaiknya lebih berhati-hati untuk tidak menerima siapapun ke dalam rumah, apalagi ketika seseorang yang datang itu bukanlah seseorang yang kita kenal, karena bahaya bisa datang kapan saja. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena video-video selanjutnya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.